Serius? Kok bisa sih? Bukannya cinta itu inti dari pernikahan? Kenapa malah kayak nggak diutamakan? Apa Islam lupa soal perasaan kita? Atau ada alasan yang lebih dalam dari itu? Di zaman kita, cinta udah kayak dewa baru. Semua orang ngejar cinta. Semua film, lagu, sampai drama Korea pun bikin kita mikir kalau cinta itu segalanya. Tapi di dalam Al-Quran, pas bahas pernikahan, yang muncul malah kata sakinah, rahmah, dan mawaddah. Nggak ada cinta. Aneh nggak sih? Nah, ini dia bedanya perspektif kita sama perspektif Al-Quran. Kata sakinah itu artinya ketenangan, kedamaian. Mawaddah itu kasih sayang yang penuh niat, gak sekedar suka. Dan rahmah adalah bentuk kasih yang melibatkan empati dan pengorbanan. Cinta itu emosi, perasaan, dan seperti perasaan lain, cinta bisa naik turun. Tapi Islam ngajarin kalau pernikahan lebih dari sekedar perasaan. Ini soal misi hidup bareng. Pernikahan dalam Islam itu nggak cuma buat seneng-seneng, bukan buat ngikutin tren pasangan goals di Instagram, tapi untuk jadi tim yang kuat, saling melengkapi dan tumbuh bersama. Itu kenapa sakinah, mawaddah, dan rohmah dipilih. Karena pernikahan itu soal kerja keras, bukan cuma soal jatuh cinta. Jadi pertanyaannya sekarang, kita masih mikir kalau cinta aja cukup untuk menikah? Atau kita mau belajar lebih jauh, memahami makna sakinah, mawaddah, rohmah, dan menjadikan pernikahan lebih dari sekedar dongeng cinta? Pernah gak sih kita bertanya kenapa Al-Quran gak pernah langsung nyebut kata cinta saat ngebahas pernikahan? Padahal kalau ngomongin pernikahan, yang ada di kepala kita pasti cinta kan? Nah, ternyata jawabannya lebih dalam dari sekedar romantisme. Yuk kita bahas dari berbagai perspektif, ilmiah, psikologis, dan islami. Supaya kita paham bahwa ada alasan luar biasa di balik ini semua. Kalau kita lihat secara biologis, cinta itu nggak lebih dari reaksi kimia di otak. Saat kita jatuh cinta, otak melepaskan hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin. Hormon-hormon ini bikin kita merasa euforia, nyaman, dan terikat sama pasangan. Tapi faktanya, efek dari hormon ini nggak bertahan selamanya. Setelah beberapa waktu, fase cinta buta bakal memudar. Dan kita akan masuk ke fase yang lebih stabil kalau hubungan itu punya fondasi yang kuat. Di Al-Quran, yang diutamakan dalam pernikahan adalah konsep sakinah atau ketenangan, mawaddah atau kasih sayang aktif, dan rohmah atau kasih sayang penuh empati. Konsep ini jauh lebih stabil daripada sekedar perasaan cinta. Secara ilmiah, fondasi ini lebih menjamin kebahagiaan jangka panjang karena melibatkan komitmen dan kerjasama, bukan hanya emosi sesaat. Cinta itu seringkali diartikan sebagai emosi murni. Dan psikologi bilang emosi itu sifatnya fluktuatif, kadang tinggi, kadang rendah. Kalau hubungan kita cuma bergantung pada cinta sebagai emosi, pasti akan gampang goyah saat ada masalah. Dalam psikologi hubungan, yang paling penting adalah attachment atau keterikatan emosional dan komitmen atau komitmen. Konsep ini selaras dengan sakinah, mawaddah, dan rohmah yang diajarkan Islam. Sakinah adalah tentang menciptakan ketenangan emosional dalam hubungan. Mawaddah adalah kasih sayang yang muncul dari niat baik dan aksi nyata. Sementara rohmah adalah pengorbanan dan empati yang bikin pasangan saling mendukung dalam kondisi apapun. Jadi, cinta dalam psikologi itu lebih dari sekedar rasa suka atau romantisme. Hubungan yang sehat butuh usaha aktif, komunikasi, dan rasa saling percaya, seperti yang ditekankan dalam konsep pernikahan Islami. Nah, ini yang paling menarik.
Dalam Al-Quran, Allah nggak pernah nyebut kata cinta saat ngebahas pernikahan. Karena Islam punya pandangan yang lebih holistik. Cinta itu cuma satu elemen kecil dalam hubungan. Fokus utama Islam adalah bagaimana pernikahan jadi jalan untuk saling mendukung dalam kebaikan dan ibadah. Kata sakinah dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 21, menggambarkan ketenangan batin yang muncul saat dua orang saling memahami dan menerima. Ini jauh lebih besar dari sekedar cinta. Mawaddah dan Rohmah juga ngajarin kita kalau kasih sayang itu nggak cuma dirasakan, tapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti saling menghormati, memaafkan, dan membantu dalam susah maupun senang. Islam melihat pernikahan sebagai kontrak spiritual yang gak cuma buat dunia, tapi juga buat akhirat. Jadi cinta itu penting, tapi gak cukup kalau gak dibarengi dengan komitmen dan tujuan yang lebih besar. Jadi, kenapa Al-Quran gak langsung nyebut cinta pas bahas pernikahan? Karena cinta aja gak cukup buat bikin pernikahan bertahan. Kita butuh ketenangan, kasih sayang yang nyata, dan empati yang mendalam. Semuanya tercermin dalam konsep sakinah, mawaddah, dan rohmah. Kalau kita pahami ini, pernikahan gak cuma jadi perjalanan romantis, tapi juga ibadah yang penuh berkah. Pernikahan itu lebih dari sekedar cinta. Itu adalah komitmen untuk terus tumbuh, saling mendukung, dan menjadikan pasangan kita sebagai mitra hidup dalam mencapai ridho Allah. Tahu nggak, konsep cinta romantis yang kita kenal sekarang itu sebenarnya baru banget muncul dalam sejarah manusia. Di masa lalu, terutama di budaya Timur Tengah zaman Nabi Muhammad SAW. Pernikahan itu lebih dilihat sebagai sebuah tanggung jawab sosial dan spiritual. Tujuannya jelas, membangun keluarga yang kuat dan mendukung satu sama lain untuk ibadah. Cinta romantis itu baru mulai populer di Eropa sekitar abad ke-12 dengan cerita-cerita kesatria yang jatuh cinta sama putri raja. Jadi Al-Quran gak nyebut cinta bukan karena lupa, tapi karena pernikahan itu jauh lebih kompleks dan mendalam daripada sekedar perasaan romantis. Di Al-Quran, pernikahan itu lebih dari sekedar hubungan dua orang. Ini adalah bentuk ibadah dan kontrak spiritual yang tujuannya bukan cuma duniawi, tapi juga untuk ke akhirat. Makanya fokusnya bukan ke cinta, tapi ke kerjasama, saling dukung dan membangun keluarga yang jadi ladang pahala. Bahkan cinta yang tulus itu datang dari tindakan-tindakan kecil yang bikin pasangan kita merasa tenang dan dihargai. Itulah kenapa Islam gak terlalu menonjolkan cinta sebagai emosi, tapi lebih ke nilai-nilai yang membangun cinta itu sendiri. Cinta itu kayak api kecil yang nyalain lilin, tapi sakinah, mawaddah, dan rohmah itu yang bikin lilinnya tetap nyala walaupun angin kencang. Kalau kita cuma ngandelin cinta, hubungan bakal gampang goyah. Tapi kalau kita bangun fondasi dari nilai-nilai yang Allah kasih, cinta itu justru akan terus tumbuh. Galau soal cinta itu wajar, tapi jangan lupa, Allah nggak pernah bikin kita bergantung sama sesuatu yang nggak stabil. Allah selalu kasih yang terbaik buat kita, termasuk pedoman hidup yang bikin kita nggak cuma sekedar bahagia, tapi juga tenang, kokoh, dan penuh berkah. Jadi yuk kita ubah cara pandang. Karena pernikahan bukan cuma soal cinta, tapi soal tumbuh bareng buat dunia dan akhirat. Dan ini dia pelajaran yang sering kita lupa. Cinta itu bukan tujuan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang yang lebih besar dari diri kita sendiri. Menurut kalian, apakah cinta harus disebut? Atau maknanya udah terangkum dalam kata-kata yang lebih besar dari itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe my channel Let's Do It untuk diskusi menarik lainnya. Bye!